Gimana ceritanya? Itu masih bisa pai-pai ke situ, pergi-pergi ke situ juga, lagi belum ada putusnya dianya. Nggak apa-apa, ibu harus yakin pasti dia tidak datang lagi ke situ lagi. Iya, Pasti dia tidak datang ke situ lagi. iya, Pasti dia tidak datang ke situ lagi. iya. Sambil kalau dia pulang ke rumah, ibu cebok alat kelamin ibu. Iya, Air cebokannya buat minum dia, Iya, buat terus. masak nasi dia. iya, itu terus itu. Terus. Iya, Coba ceritain, naklukin anaknya yang nggak mau belajar, main HP, anaknya yang susah diatur, kalau suruh belajar main game. Coba takluknya pakai apa anaknya? Iya, Nih, anak ini saya ibu naklukin suami, ini naklukin anak. ya, anak saya itu main game terus, Iya. pada males, pada sholat apalagi, suruh belajar apalagi. Akhirnya kita marah-marahin, kita kasih yang rasa dosa juga. Akhirnya kita pakai ilmunya Pak Haji Dwi. Kita isi saya sebelum pas bangun, iya, sebelum pipis, iya, cebok, pakai air cebokannya itu iya, pakai selang atau apa, ditampung pakai baskom. iya. Setelah itu pas anak saya pada mau makan nasi, itu buat dicampurin airnya itu untuk ke rice cooker. Iya. Kalau enggak buat bikin kopi atau teh manis, atau enggak bikin bubur kacang hijau, dikasih ke anak-anak. Itu kalau di mas saya mah kesalahan gitu mah terus tiap hari ada. Iya, ibu harus yakin tetap. Iya, yakin Iya. saya. Doanya sama dengan doa Allah SWT yang Maha Pengasih, Iya. penyayang, dan wasilah anak yatim kandang BPP dan dari Bapak Iswanto. Iya. Anak saya rajin-rajin nurut, pada rajin belajar, pada mau sholat, pada ngaji, pada ngerjain kerjaan rumah. Iya. Pokoknya harus pada soleh-soleh dah. Iya. Jadi alhamdulillah sekarang anak-anak saya pada sholatnya nggak pernah disuruh-suruh, habis makan beres, prestasi sekolahnya semuanya, Alhamdulillah. terus ngerjain kerjaan semuanya pada beres. Iya. Ibu harus yakin, Iya, ya. yakin. Yakin. Iya itu Bu. Takluk bu, suami takluk, Iya. takluk. Ya kalau itu mah kalau masalah tadi kan suka marah-marah. Kalau marah-marahnya sih udah berkurang. Udah nggak ada ini lagi, mau kadang-kadang kita kan ada juga ini ya kan, kalau nggak kesal dia nggak pernah kesal ke kita gitu. Tadinya kan berlawan banget, bertantangan banget tadinya. Sekarang udah nggak ada yang begitu. Cuman ya masih Nanti enggak gitu. di itu rumah, aja. Iya, betah di rumah. iya, Betah ini kan anaknya coba. iya. Tadi praktekin. Ada lagi? Terus ini apa lagi? Ya, anak saya umurnya udah 33, jodohnya belum ketemu-ketemu. Tapi anak saya itu kalau tiap hari ini dia jauh dari saya. Saya ada residensi, dia tinggalnya di Jakarta. Oh digosok fotonya di alat kelamin ibu. Nikah tahun ini, nikah tahun ini, nikah tahun ini tiap hari. Iya. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Iya. Nanti nikah tahun ini. Iya, kalau dibilangin dia kadang-kadang ya kadang ada nurut, kadang enggak juga gitu. Nggak bisa digosok kalau mau Iya. jodoh. Iya. Kalau mau nurut, manut, takluk, Iya. kayak tadi air cebokan. Iya. Tapi kalau mau kawin digosok pakai fotonya. Dia nggak serumah kan? Dia nggak serumah. Ya kalau dia pas datang nengokin ibu, Iya. pakai air cebokan. Kalau biar dia nurut. Tapi kalau dia biar kawin tahun ini nyari Iya. jodoh, Iya. fotonya digosok di alat kelamin ibu. 99 kali mau tidur, Iya. 99 kali bangun tidur. Iya. Terus apa lagi? Ya terus ya ini saya ini nih kadang-kadang kalau lagi sakitnya sakit banget, nggak hilang-hilang sakitnya, gimana itu, apa lagi yang nempel di sini saya itu. Ibu serumah gak sama ini? Nggak, beda rumah sama adik saya ini. Nah, ini kalau datang ke rumah ibu kapan? Pernah gak? Jarang dia datang ke pas saya. lagi Ah, sini doang. Jarang dia. Dia dagang juga sih, makanya jarang. Ini mah tadi nggak ada. Jadi siapa yang menggosok ini bu? Mesti digosok. Mesti digosok ya. Ya pakai centong.
Oh. Nanti saya kasih centong digosok. Kalau ibu nyampe dari belakang aja gosok. Gosok-gosokin gitu. Ya, 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Sembuh. Iya. Iya itu. Kalau lagi apalagi kalau kerja pagi-pagi bangun tidur udah nggak apa-apa rasanya udah enak. Tak kalau udah dibawa kerja baru mulai kerja aja udah berasa sakit lagi. Ya, lagi. itu namanya penyakit tua, Bu. Emang Iya. orang udah usia Iya, 50 iya. tahun ke atas begitu. Iya, panas rasanya karena Ya, digosok nanti sembuh. Alhamdulillah. Pakai centong, Iya. gosok. Gosok ya. Kecuali kalau ibu mau sembuh total, ongkosnya gede, biaya gede. Namanya sedekah senilai makanan favorit ibu. Orang yang hatinya keras, kasih tahu hadisnya. Orang yang hatinya keras. Jadi ada hadis Nabi untuk menyemangati kita hajat terkabul, Ibu. Iya. Kata Nabi, maukah kamu hatinya menjadi lembut dan semua hajatmu Allah kabulkan? Sayangi anak yatim, usap kepalanya, kasih makan makanan kesukaanmu. Niscaya hatimu menjadi lembut dan Allah kabulkan semua hajat-hajatmu. Itu. Jadi ibu misalkan suka nyapa nasi pakai kikil atau nasi pakai rendang atau nasi pakai ikan bakar. Berapa tuh? 15.000. Minumnya 5.000 berarti 20.000. 20.000 kali 500 anak yatim kali 12. Iya. Gitu. Tapi kan itu besar. Iya. Kenapa nggak pakai centong aja dulu yang Iya. murah meriah? Iya. Itu nanti belakangan dah. Iya. Yang penting pakai centong dulu. Iya. Bisa? Insya Allah. Oh, terus apa lagi? Boleh juga untuk tekan naro lah ya. Hah? Aku suap bisa. Apa? Suap. Ya dia pengennya ini cepat dia bisa sama Madinah itu. Ya kan belum dikerjain dulu. Ah, Ibunya nanti iya. ke suami kasih air cebokan. Kan pertama Kalau udah dibikin terus itu udah berjalan itu. dari awal udah. Udah Iya, dari terus. awal. Terus, iya. Nanti waktunya pasti bisa, Pasti Bu. bisa. Pasti. Oh, iya. Udah. Pasti. Pasti, Bisa ya. pasti. Ibu nanti remes alat kelamin ibu. Panggil dah. Remes alat kelamin ibu. Pisah. Dah gitu. Gitu. Manjur, Bu. Lanjut ya. Proses, Bos. Iya. Maksudnya ke tangannya suaminya Pak, Suami pura-pura nawarin makan, pura-pura udah mandi belum? tepuk aja gitu. Ya tepuk aja, udah mandi belum? Tapi dalam hati itu ya. Ya tapi niatnya dalam hati, Ya, kalau udah makan belum? Itu di mulut. Enggak mau makan, gue mau makannya di sono, ya udah. Udah mandi belum? Gak mau mandi, gue mau mandi di sono, ya udah. Yang penting nepok. iya. Oh. Kalau yang kayak menepok-nepok itu mah belum ada. Tapi kalau air minum air itu mau Terus? terus Lanjut. lanjut itu. Tapi kalau yang menepok-nepok itu mah ya belum ada itu kita bikin. Bu, ibu lihat tuh di belakang tuh, staf saya tuh lagi pada makan. Itu pakai air cebokan semua. Karena nurut-nurut tuh karyawan saya, Iya. staf saya. Suruh datang pagi, datangnya siang. Suruh datang siang, datangnya sore. Sudah datang sore, datangnya malam. Coba Bu, gimana naklukinnya tuh kalau staf kayak gitu tuh Bu, tim air cebokan. Tuh pada nurut semua. Dia nggak tahu tuh air cebokan. Saya udah calling-callingan tadi makan sama dapur. Tolong air cebokan saya dimainkan. Ada lagi? Selain itu aja dulu ya Pak Ji ya? Iya. Tepuk. Ada tepuk. Bukannya bagian. Kalau gue lihat nih Bos, Ya. ibu yakinnya ditingkatin aja. Oh iya. Keyakinannya. Dia kan suka nanya gini, Nah, kok Kakak belum? ya. Kok belum? Iya. Kok belum? Nggak ada kok belum. Pasti. Nggak ada kata kok belum. Pasti. Iya. Pasti. Itu tinggal yang ditepuk. Pasti. Jadi nepoknya itu berapa kali kira-kira Pak Ji? Ya, sekali manjur, 2 kali manjur, 3 kali manjur. Iya. Bisa? Insya Allah. Haruslah. Iya. Orang ini gampang kok. Iya. Bang kalau di saya kadang-kadang namanya kita usaha ya gitu ya. Ya mengerjainnya ya nggak tentu. Kadang-kadang jam 12 malam, kadang-kadang
sesempat di kita aja. Boleh, Ngerjainnya nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya soalnya kalau siang sudah zuhur Ya. baru bisa ngerjain. Boleh. Kalau malam tuh kalau udah nutup apa baru bisa juga ngerjain. Boleh. Kayak gitu bisanya. Soalnya kalau nggak kayak gitu kita punya karyawan. Ya. Ntar dia Lihat. dicurigain. Kadang-kadang itu aja pernah dia nanya, itu Ya. air apa bu? Ya. Katanya. Pernah ditanya kayak Air gitu. doa. Enggak, saya bilang itu air obat saya. Ya, obat. air Dia doa. udah diam, dia udah nggak nanya-nanya lagi. Air doa. Iya. Tapi Ibu beda loh itu datang kemarin dengan sekarang ya. Beda. Iya. Lebih ceria. Oh, fresh. Masalah Pak, Hah? hasilnya udah banyak banget. Udah. Ngomongnya aja kan beda. Iya. 100% udah Udah 3 kali. kabur. 3 kali, alhamdulillah. Mulai dari sakitnya. Iya, pokoknya gini Bu. Ya, Ini privat yang keberapa? ketiga. Nah, saya mau juga tamu-tamu RDA gitu. Ibu besok privat yang keempat. Ya. Paksain privat yang kelima. Apa artinya 5 kali privat? Kalau 1 kali privat misalkan sedekah 10 juta, 50 juta. Daripada suaminya parah, daripada rezeki usahanya parah ya kan? Iya. Kan ya alhamdulillah kita Iya. bisa apa namanya? Report baru. Terus saya lihat juga ibu mulai sumringah. Mulai ibu ceria. Iya. Waktu datang kan ibu nggak bisa senyum. Bawaannya orang pengen disambit aja. Makanya saya jagain Haji Marco nih. Jangan sampai disambit. Makanya Haji Marco siapin roti buat balas ibu. Ya, Bu, alhamdulillah sih. dengan dia- ibu senang Iya. rejeki. Datang. Datang. Tapi kalau ibu sedih rejeki. Ya, pergi. Dan saya nggak mau ibu ngomong kapan. Kapan suami saya terkabul? Kapan suami saya terkabul? Kapan? Kalau ibu ngomong kapan, Allah nggak mau jawab. Yang Iya. jawab Haji Marco. Kapan ibu akan terkabul? Kapan Uni akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Oh. Pasti Uni pasti terkabul. Pasti yakin udahnya datang. Mungkin lusa atau di bulan ini. Oh. Amin, Yakin ya? Rabbal alamin. Oke? Oke. Pasti? Pasti. Sip. Sip. Saya ajarin lagi gak cara manggil duit 10 miliar? Apa udah hafal? Udah apa ya? Belum, soalnya belum di Prakteknya ini, belum, Pak. belum Dia dipraktekin prakteknya. Ajarin, cair 10 miliar. Ajarin. Cair 10 miliar. Pulangnya juga udah agak kacau durasinya. Oh iya. Biasanya kan tiap Senin ya. Biasanya rutin kalau tiap Senin. Ibu Sekarang seperti biasa malah kacau, Iya. kadang Senin. dari Pak Haji untuk ibu untuk dicontohin. Pokoknya Ini pencar lah. Iya, iya, iya. yang ganteng-ganteng, Tuh, lihatin nih. Haji Marco ngajarin. ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang pada nari, semuanya tersenyum. Ini tersenyum, ini juga tersenyum. Oke. Iya. Biasanya digunakan untuk dicantum itu sehabis sholat fardu. Sebelum kita melipat sejadah. Jadi kita masih punya wudhu, Iya. masih bersih. Jadi doanya itu Bismillah dulu biasa 1 kali, sama Alhamdulillah 9 kali. Alhamdulillah dan dengan mengharap ridho Allah dan wasilah anak yatim kadang pimpinan dari Bapak Haji Suwanto Bisuwondo, saya memanggil uang dengan jumlah ratusan juta, miliar dengan centong keramat dari Pak Haji Suwanto. Yakinnya uang datang yang warna merah, warna biru, yang ganteng, yang cantik, datang. Arahnya ke sini ya. Iya, ke kita. Ya ke kita. Dan ke sana nanti Oke, pergi gitu gitu. keluar. Iya, terbang ya. Iya. Terus masuk uang ke rekening saya dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Uang masuk ke dompet saya, rekening saya, tas saya, dompet saya maupun ke lemari saya dan juga pundi-pundi keuangan saya. Uang masuk dengan jumlah ratusan juta miliar
Karena kita mintanya kepada Allah yang banyak, karena Allah kata Pak Haji Maha Kaya. Iya. Jadi orang kayo harus dipindahnya menjadi Iya. yang kayo ya, banyak piti ya. Jadi masuk, uang masuk dengan jumlah ratusan miliar masuk ke rekening saya. Setiap hari di restoran saya masuk uang keuntungan bersih 10 juta misalnya gitu. Pokoknya ibu yang pintar-pintar aja. Iya. Uang masuk dengan wasilahnya dicentongin dengan centong keramat dari Pak Haji Dusanto, uang masuk setiap hari 10 juta rupiah atau 100 juta mangga aja. Iya, dibaik-baik aja, yang warna merah, warna biru datang. Uang kita seperti teman ya. Apabila engkau aku gunakan untuk pembayaran sesuatu atau membeli sesuatu, kamu nanti datang lagi ya dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Karena saya sedang butuh uang 10 miliar per bulan. Masuk ya sayang, masuk. Ajak teman-teman kamu dari Eropa, Euro, Thai Baht, Malaysian Ringgit, Yuan, Dinar, Dirham, Pound Sterling, dolar, masuk ya ke rekening aku. Aku tunggu loh kamu ya. Jadi ibu ngerjainnya itu dengan harus yakin. Iya. Jangan dari mana ya uangnya, kapan ya, capek aku jadi. Jangan, ibu harus yakin kita Ya, punya kalau Allah. insya Ibu Allah udah kalau bersedekah itu. banyak Iya. ke sini. Iya. Yakin dengan sedekahnya ibu bikin Allah takjub, dan Allah akan memberikan ibu ke suatu ketakjuban dengan rezeki yang berlimpah. Ibu harus yakin. Ya. Iya. Jangan ke sana nanti kayak ayam dan lape. iya. Iya. So, kayak rata jual minta jadi rangkayo banyak piti. Banyak Semangat ya. Piti ya. Pasti terkabul. Amin. Bos, thank you ya bos. Terus saya nanya lagi, Pak. Ya, Itu apa pertanyaannya? ya kemarin rumahnya belum jalan juga. Itu Oh, lo mesti yakin bos, pasti jalan. jalannya. Pasti jalan. Apa ada cara lainnya Pak sih? Ya itu manggil Kalau doang, misalnya- colek. Pasti. Kalau misalnya Colek. ini kalau dia ini bisa nggak Pak Haji? Bisa. Bisa di ini yang ke dia satu. Bisa. Bisa. Oh, kan di saya udah 3. Ya, kasih aja satu lagi. Kasih ke dia satu. Ya. Colek bos. Pasti laku. Pasti laku. Kasih 2 kali sehari perlu. Tapi kalau ini mah gunanya kayak tadi ya. Tiap Iya. malam, pagi mau berangkat. Kalau misalnya dia kan belum punya ini, itu di saya kan udah 3. Kasih. Kasih ke Ya. dia. Boleh. Boleh. Oh, makasih Pak Haji. Oke. Oke. Sampai ketemu lagi. Iya. Terkabul ya. 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 Kobul ya. Ya. Uni. Pak Haji, Kobul udah. Ya, kobul ya. Semangat ya. Ustaz. Ya. Ya. UJ. Kunci dua ini. Hah? Kunci dari luar. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat kita, baik yang di Snack Video, TikTok, YouTube, maupun di Instagram dan Facebook. Hari ini seperti biasa kita ada promosi, yaitu promosi terbaik dari RDAE yang berupa ibadah akikah yang penuh berkah. Sahabat semuanya, mungkin sahabat ada yang lupa, aku udah diekahin belum ya sama orang tua aku dulu. Mungkin bisa dicek lagi ke orang tua kalau masih ada, kalau enggak, alangkah baiknya bisa dilakukan dengan suatu keyakinan bahwa kita ekah lagi untuk menutupi keraguan kita. Akikah juga untuk, misalnya untuk anak-anak kita, keuntungan dari akikah itu yaitu pertama, memberikan suatu tanda bahwa kita berterima kasih kepada Allah telah diberikan anak yang solehah dan soleh-soleh dan sehat. Akikah juga punya suatu yang baik, yaitu untuk menjauhkan anak-anak kita dari godaan setan atau gangguan-gangguan setan. Akikah juga mempunyai suatu yang baik, yaitu untuk menjauhkan anak-anak kita dari suatu kotoran atau maupun penyakit. Buat sahabat semuanya, sekarang di RDAI ada program akikah. Pada satu kambingnya, yaitu kambing tentunya kambing milik dari peternakan kambing yang ada di RDAI.
Satu kambing dengan harga 3.500.000 untuk satu untuk anak perempuan. Kalau untuk anak laki-laki 3.500.000 kali 2 berarti 7 juta. Mungkin sahabat juga yang tanya dagingnya dikemanakan atau dimasak apa? Di Daya udah ada program akikah ini. Pertama, nanti kambingnya itu disembelih dan diijab kabulkan bersama anak yatim, dan masakannya akan dibagikan kepada anak yatim yang ada di RDAY. Mungkin ibu ingin masak rendang, sop, sate, tongseng, ataupun masakan lainnya seperti gulai. Silakan, karena kita di sini punya tim masak akikah yang handal. Tentunya di atas kita mempunyai KP, yaitu KP RDAY dan KP restoran KP dan resto milik RDAY. Bisa juga digunakan juga untuk akikah, untuk acara ulang tahun, untuk arisan, haul, dan acara-acara lainnya. Sahabat yang ingin tahu lebih banyak mengenai akikah, bisa langsung datang kemari ke RDAY langsung, atau bisa hubungi di hotline kita di nomor telepon 08 78 08 untuk hotline 08 12 89 8 234, itu untuk hotline kita. Dan bisa hubungi langsung ke nomor Pak Haji Dwi Susanto di 08 78 77 18 1618. Tentunya sahabat juga bisa transfer untuk pembayarannya melalui rekeningnya Pak Haji Dwi Susanto atas nama, ingat ya, atas nama Dwi Susanto di Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI. Sahabat semuanya, mari kita berikan kambing terbaik untuk ibadah akikah kita, yang pasti tentunya kita akan mendapatkan suatu keberkahan yang lebih berkah karena dibagikannya kepada anak-anak yatim. Untuk sahabat semuanya, yakin kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada Allah dengan berterima kasih atas karunia yang telah diberikan kepada kita berupa anak-anak kita ke dunia ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya sahabat, saya lupa. Nanti di hari Sabtu depan, tanggal berapa Bapak Jack? Tanggal 28 kita akan ada testimoni dari sahabat kita yang udah terkubur, yaitu Mbak Nadia Siratul Pinjol. Kata Pak Haji, pinjolnya itu sampai 40, dan suami beliau memiliki 60 pinjol dan sudah lunas. Dan hebatnya lagi, beliau itu ditargetkan di kantornya yaitu dengan target 480 juta per satu tahunnya. Ternyata beliau telah melampaui batas, yaitu mendapatkan 1 triliun. Dan sahabat bisa datang ke RDAY di tanggal 28 hari Sabtu besok, gratis tis. Pencerahan ini di tanggal 28 itu mulai dari jam 7 sampai jam 9. Pertama mungkin dari jam 7 sampai jam 8 itu berupa pencerahan dari Mbak Nadia, bagaimana caranya, kenapa bisa tercapai dan bisa mendapatkan target yang kantornya berikan, yaitu 1 triliun. Dan setelah itu dari jam 8 ke jam 9 ada suatu acara yaitu Tanah Jawa. Mungkin Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya ingin menanyakan langsung kepada Mbak Nadia, silahkan ditanyakan langsung ke Mbak Nadia. So, sampai ketemu di hari Sabtu tanggal 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mana? Panggil.
Yuk, mic-nya pegang. Ibu tinggal di mana? Ibu tinggal di mana? Assalamualaikum. Saya tinggal di Majalengka, Pak Haji. Oh iya, sehari-harinya Iya. apa? Saya ibu rumah tangga. Ya, Saya mau minta pencerahannya dari Pak Haji. ya. Suami saya kemarin-kemarin tuh usaha Pak Haji, tapi ujung-ujungnya tuh bikin hutang. Jadi mau minta pencerahan ke Pak Haji. Ujung-ujungnya? Selalu nyisain hutang gitu Pak Haji. Oh, oke. Udah buka kios, sudah beberapa kali bangkrut. Terus kadang suka nganterin sayur gitu, suka nganterin barang. Tapi kadang itunya apa kendalanya? Kadang ada barang nggak ada yang pesan, ada yang pesan barangnya nggak ada. Kadang ada barang ada yang pesan harganya nggak cocok gitu. Jadi mau minta pencerahan sama Pak Haji. Suami saya minta kedepannya mau dilancarin panjang gitu buat Boleh. usahanya gitu. Boleh diajarin. Yuk, sebelahnya. Ibu, nama? Nama saya Ibu Suwarti dari Banyumas. Ya. Saya datang ke sini karena saya udah bosen jadi orang miskin. Saya kepingin jadi orang kaya raya tajir melintir. Walaupun muka saya mungkin belum pantas ya Pak Haji, tapi saya yakin saya mau pantas-pantasin aja. Ya. Boleh. Sehari-harinya apa, Ibu? Saya dulunya dagang, Yang dijual? yang dijual sembako, tapi Sekarang? bangkrut. Sekarang bangkrut. Bangkrut, banyak utang. Yang banyak utang itu bukan saya tapi anak saya sama suami saya gitu. Nah sekarang saya tani, Yang ditanam? yang sekarang ya apa aja yang ditanam. Terus sekarang lagi merintis bibit cengkeh gitu. Boleh. Tadi ajarin. Yuk, Ibu, nama? Mic-nya? Enggak nih, mic-nya. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Saya Rita Claudia, Tinggal di mana? tinggal di Jakarta Selatan. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya ibu rumah tangga Oh iya. Di rumah tinggal sama siapa aja? sama anak. Anak. Iya. sama Terus suami. kesini apa hajatnya? Jadi begini Pak Haji, anak saya tuh yang sudah nikah, Hah? yang sudah nikah ada sakit mium. Sakit apa? Mium. Mium. Iya. Jadi Pisah rumah apa satu rumah sama ibu? enggak, dia ikut suaminya. Cuma karena dia laporan begitu saya Deketin mic-nya, saya nggak dengar. oh iya, karena dia laporan begitu sama saya jadi pikiran gitu Pak Haji. Makanya saya datang ke sini, saya mau minta pengarahan, saya harus bantu bagaimana caranya. Dicentongin, nanti dicentong. Dicentongin, nanti dicentongin. Nanti kasih centong, dicentongin. Sama nanti alat kelaminnya suami dileletin di miumnya, di perutnya. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Suami anak mantu saya. Ya, mantu ibu. Heeh. Dipeletetin alat kelaminnya lakinya ke miumnya, nanti sembuh. Ada lagi? Iya, untuk itu sementara itu ya. Boleh, itu dulu ya. Nah, itu aja Yuk, dulu. belakang. Nama. Selamat malam Pak, nama saya Xiao Lipue dari Malaysia. Nama? Xiao Lipue. Sao Lipue. Lipe. Dari Malaysia. Iya. Oh iya, tau RD dari mana? Dari YouTube Pak. YouTube. Oh, jadi lahirnya di mana? Lahir Sao di Lipe. Pontianak. Hah? Lahir di Pontianak. Lahir di Pontianak. Kawin ke sana. Kawin ke Malaysia. Pahang. Berarti panjang dong alat kelaminnya. Kawin ke Pahang. Kawin ke Pahang. Iya. Ya. Saya punya. Lahir tahun berapa? Saya 69. 69. Terus apa sehari-hari? Sehari-hari kalau untuk akhir tahun ada pergi ke Singapura kerja lah buat itu macam bakpua itu.
Terus kalau bulan-bulan lain tuh di rumah saja. Di rumah aja tuh di Kepahang. Di Kepahang, Ya. Malaysia. Ya. Oh ya. Nah sekarang datang ke RDI apa hajatnya? Anak saya kan ada di Singapura kerja. Lagi perempuan? Perempuan. Ada sekarang dia ada masalahnya tuh udah dapat warning letter 3 kali dah. Dia cakap minta dia undurkan diri, tapi karena dia ada kontrak 3 tahun, kita mesti bayar atau denda kalau kita undurkan diri gitu. Jadi saya suruh dia jangan undurkan diri, tunggu dibuang aja, tunggu dipecat aja gitu Pak. Kalau dipecat kan kita tak perlu ganti uang gitu. Emang kerja apa di sana? Dia ajar anak-anak tadika Pak. Ngajar anak-anak? Tadika dengan jaga baby. Oh jaga baby. Seperti tempat penitipan anak gitu. Ya. Terus yang kedua anak saya sekarang kuliah di USIM di Penang. Yang kecil nih baru kemarin masuk ke matrikulasi Kuantan. Dan Jadi sekarang ke RDI apa hajatnya? nak minta tolong buat anak saya tuh nurut gitu, berbuat baik gitu. Serumah gak sama ibu? Enggak. Kayak mesti fotonya digosok di alat kelamin ibu. Nurut, manut, katut, sayang, setia gitu digosok. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Terus Ini saya, berlaku buat semua. Terus saya memang jahatnya tuh semua ini ada Pak. 18. Semua ini ada. Nggak apa-apa. Cuman saya sebab umur udah di atas 50, saya mohon kalau boleh saya tak kerja ada uang masuk, tapi tak banyak lah Pak, cukup lah untuk sehari pakai, sebulan pakai macam itu sajalah. 3 juta ringgit Malaysia sebulan cukup gak? Tanpa Kebanyakan kerja? Pak, saya tak mau itu saya kebanyakan. Cukup Ya udah, 1 3.000 ringgit Malaysia 3.000 sebulan. sebulan 3.000 ringgit cukup Pak. Oh 3.000. Oh iya, nggak mau 3 juta ringgit Malaysia. Tak mau lah, tak mau serakah. Oh serakah. Oh iya. Terus Boleh. suami saya tuh ada sedikit kebun di sana, kebun Di sawit. mana? Di Pehang, di Penang, Di Pahang. di Pahang. Sedikit kebun sawit gitu. Lepas itu ada yang sebagian lagi tuh ada yang tanah kerajaan, tanah pemerintah punya. Jadi sekarang dia masalahnya di sana tuh macam orang kerajaan tuh nak ambil balik gitu. Tapi kalau dia ambil balik gantian kita yang nyewa. Jadi kita merasa rugi gitu. Jadi semua pada unjuk rasa di situ gitu. Di Bukit Mendi itu. Jadi kalau diambil balik kita nggak ada penghasilan lagi gitu, nggak banyak lagi gitu, palingnya nggak cukup gitu. Maunya tuh jangan diambil tanahnya gitu, tetap kasih kita pakai gitu. dikencingin tiap hari. Kencingin. Kalau pas lagi di kebun. Suami saya yang kencing kan. Ya, pasti jadi milik saya, pasti jadi milik saya. Oh. Pasti jadi milik saya, pasti jadi milik saya, nanti jadi milik. Oh iya Pak. Dikencingin. Terima kasih. Bisa? Ya. Oke. Ibu dengan hajatnya masing-masing, ibu perhatiin. Kalau mau hajatnya terkabul, kuncinya cuma satu. Yakinnya harus tingkat dewa. Lebih dari itu nggak ada. Jadi baru yakin, pasti terkabul. Pasti terkabul. Pasti bisa, pasti bisa. Nah, kalau ibu udah yakin tingkat dewa, tapi kok belum terkabul, introspeksi. Apakah di badan saya ada setannya sehingga ganggu? Saya ada tak Pak di badan saya? Ada tetek 2. Alat kelamin 1. Ya pasti itu Pak. Tak maksudnya. Jadi ciri-cirinya nih kalau kita ada setannya, 1 boros. 1 boros. Iya. Kalau diomongin sama suaminya, iya tapi nggak dikerjain. Belakangan ini sering gaduh tuh Pak. Mungkin di rumah ada yang kotor tak begitu Pak? Nggak ada. Nggak ada di rumah tuh. Ya, jadi sebab kalau- rumah tuh panjang, rumah kampung panjang, terus gelap gitu, belakang kebun, tepi kebun gitu. Makanya nanti cebok alat kelamin ibu, siramin di pinggir-pinggir rumah. Oh, Itu syaratnya, biar setannya nggak masuk ke rumah kita, yang mengganggu keharmonisan rumah tangga kita.
Jadi setannya nggak godain kita. Iya. Gitu. Jadi paksain. Iya. Nah, gimana cara ngilanginnya? Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya ibu minum selama 9 hari. Gatal gak alat kelamin ibu? Kalau gatal berarti udah keluar. Kalau belum keluar, ulangi 9 hari yang kedua. Sampai gatal. Kalau udah nggak gatal, Tiap pagi ke malam kan gitu Pak? bangun tidur. Bangun tidur saja. Sebelum pipis, cebok dulu. Tapi biasanya kalau bangun tidur kena air langsung pipis Pak. Jangan. Pakai NCB. Nanti Haji Marco pasang NCB. Ini spesialis pasang NCB. Udah keburu dingin udah keluar. Jangan. Pakai NCB. Tahu NCB? Yang buat di listrik, meteran listrik biar nggak ceplak kan ada NCB. Nanti tadi pasang di alat kelamin ibu. Apa Pak, saya pikir serius. Biar gak ngantuk. Pak, kalau kan katanya kalau yang saya udah lakuin tapi nggak sampai 9 hari gitu Pak. Kadang cuma 3 hari sudah stop, lupa gitu. Mandi. Jam 00. Itu. Senyum. Mandi Kadang, pagi. meditasi Senyum, juga tak meditasi. boleh. Tak boleh. Ya. Terus itu yang adalah yang berhasil tuh cuman yang 99 alhamdulillah tuh 999 kali. untuk Sehari 27 kali. tak sehari sampai 27. Berapa? 2 kali saja. Untuk anak masuk university sukses gitu, ada lah gitu. Diterima gitu maksudnya. Ada. Jadi nanti ibu berempat paksain cebok alat kelamin ibu, nanti ibu minum atau ibu remes alat kelamin ibu, taruh di teko 9 kali. Sambil ngomong. Ya, 9 kali. Pagi cebok, saja tuh Pak. Ya pagi. Cebok remes alat kelamin ibu, taruh di teko. Cebok, teko. Ciri-cirinya apa sih Pak Haji kalau kita di badan kita ada setannya? 1, pasti punya motornya cicilan. Pasti kalau punya mobil cicilan. Pasti kalau punya rumah cicilan. Sudah lunas Pak. Iya. Nggak apa-apa. Nah nanti kenapa Pak Haji kayak kok ada setan? Karena bawaannya kita gatel aja pengen top up. Bawaannya gatel pengen top up. Nanti kalau udah top up ditolak, bawaannya pengen take over. Itu gue banget tuh katanya. Karena dia top up, karena dia top up udah ditolak sama bank. Dia top up ditolak sama si bank. Akhirnya apa? Dia ambil langkah 1000, take over. Oh iya Pak. Terus kalau saya ambil rumah lagi tapi dekat Johor sana, biar saya kalau mau sekarang saya terlalu merasa khawatir dengan anak saya di Singapura tuh, takut dia ikut pergaulan bebas seperti itu Pak. Kadang saya lihat dia suka minum bir, suka nge-vape gitu. Jadi saya kadang-kadang pergi lihat dia sana, dia tak suka Pak. Kadang saya telepon dia tak angkat, 1 minggu pun tak angkat gitu. Jadi saya pergi sana lihat dia. Gosok fotonya di alat kelamin. Nurut, manut, katut, nurut. Sampai keluar api. Terus gosok. Terus pengen beli rumah sana nyicir gitu, yang apartemen yang 2 bilik gitu. Yang harga 160 pun, macam mana takut nggak lulus itu bank gitu. Pasti lulus, di approve. Disetujuin. Kalau udah merakiti ilmu RD, cadel harus dibalik. Cadel ini dibalik sekarang gak? hari-hari pakai balik. Balik. BH dibalik gak? BH nggak? BH nggak dipakai? Pakai tapi nggak Tapi harus dibalik. Ada tulisannya Pak, takut ketahuan di belakang. Ya dibalik, harus balik. Harus dibalik. BH dibalik, cadel harus dibalik. Jadi usahanya gimana ya suami? Maksudnya mau buka kios lagi tuh jadinya Cebok alat kelamin ibu, kasih air minumannya dulu ke suami. Biar suaminya nggak sial-sial mulu. Karena suami usaha sial-sial mulu, berarti di badannya ada setannya. Keluarin dulu setannya. berarti kalau mau buka kios atau mengirim Ntar dulu, sampai alat kelamin dia gatel. Baru. Nanti kalau alat kelamin dia gatel, nah tugas ibu garukin. Ada lagi pertanyaan? Mana mic-nya? berarti 9 kali 9 hari gitu Pak? Ya. 9 kali. Ya, ayo pertanyaannya apa ibu?
Untuk masalah anak saya, apa saya perlu bantu sholat malamnya gitu? Kalau mium cuman obatnya dicentongin sama alat kelaminnya lawan jenis digosokin di miumnya. Sembuh. Iya, karena kan dokter sudah memberitahu sama anak saya kalau tanya harus dioperasi. Tapi Ya memang mium mesti dioperasi. Kalau nggak dia bunting. Nanti pas bunting lahiran kan miumnya keluar. oh, iya selama dia nikah hampir jalan 4 tahun ini belum hamil. Belum bunting-bunting ya? Belum, iya. Nanti bunting. Oh, Pada saat alat kelaminnya digosok-gosok di perut yang miumnya nanti bunting. oh gitu. Terus dia itu dokter menyarankan harus dioperasi, Pak Haji. Sekarang ibu mau dengerin dokter apa dengerin Haji Mbe SD Impres? Kan saya kalau nggak condong ke Pak Haji kan saya nggak mungkin ke sini. Ya udah ibu mau nurutin dokter apa mau nurutin saya? Saya kalau saya sih pasti ke Pak Haji. Anak saya ini orangnya Karena ibu yang berobat, ibu aja yang diobatin. ya Gimana? Allah, Pak Haji. Bu. Terus ini Pak Haji. Yang berobat ibu, yang diobatin anaknya. Ya nggak mungkin mau lah. Enggak, masalahnya saya agak gimana ya? Agak terpikir gitu Ya, dengan ibu datang ke anaknya. Nah, tadi saya dari Pak Haji Dwi katanya penyakit mium itu sembuh tanpa operasi. Nah, itu dia. Penyebabnya cuma satu kata Pak Haji, suka jengkel sama lawan jenis. Kamu tuh suka jengkel sama lawan jenis. Itu yang Pak Haji yang saya suka. Anak saya ini agak keras. Ya udah kalau keras saya cerita begitu, dia udah bilang, mama udah. ya udah nggak usah diobatin, biarin dia operasi aja dah, ngapain diobatin? Orang dia nggak mau. Kasihan. Ya makanya ibu taklukin dengan cara apa? Ibu cebok, bilang nurut apa kata mama ya. Mau nonton Pak Haji Dwi ya, nonton Pak Haji Dwi ya, nurut mama ya, nurut Pak Haji Dwi ya. Nanti dia nurut mau. Hah? Kasih dia minum, bikin agar-agar, bikin dia puding. Bu, anak saya 3, dokter, keras kepala semua. Takluk pakai alat kelamin saya. Makanya kelamin saya mau pakai bendera nih, bendera Amerika. Terus masalah suami saya, Pak Haji, saya sebenarnya kan mengikuti. Mana mic-nya nggak denger gua, mic. Masalah suami saya, Pak Haji, saya mengikuti yang ada di sini ya Pak Haji ya, yang menjadi halangan kalau kita punya niat gitu ya, karena hal-hal yang seperti ini gitu ya. Itu sering dipancing sama suami itu sering cari-cari masalah terus sama saya. Maunya ibu gimana? Apa suami saya santet dulu? Nah itu dia, saya bingung Dah, gimana. saya santet dulu ya. Mana namanya Bin? Orangnya ada tuh di Oh sana. iya, santet ya. Telepon ambulan. Jadi saya bingung Pak Haji, bagaimana? Ditaklukin Bu, ditaklukin. Caranya? Ibu cebok alat kelamin ibu buat masak nasi. Suami saya nurut, manut, katut, sayang, setia sama saya. Tidak bikin jengkel saya. Semua uangnya suami saya titipin ke saya. Uang dari mana Pak Haji? Semua uangnya suami saya dititipin ke saya. Nanti Dia kan nggak uangnya kerja. belum ada. Ya. Minimal bon utang dulu dititipin ke ibu. Nanti dia ngutang, ibu yang lunasin. Itu kan namanya istri kreatif. Mana mic-nya? Oh iya. Pak, kalau saya yang tadi tuh udah tua nggak usah kerja, dapat 3.000 tiap bulan tuh gimana caranya? Kita diajarin. Oh. Habis ini. Oh. Habis ini. Ada lagi? Pak Haji, bikin air cebokan itu kalau misalkan tahu suaminya nggak apa-apa? Nggak mau Ya jangan tahuan dong, kan bikinnya di kamar mandi. Nggak mau minum. Bikinnya di kamar mandi. Kalau memang takut ketahuan bikinnya di atas loteng. Bareng sama kucing. Kalau buat masak nasi boleh Pak? Boleh. Saya mau nanya Pak Haji, saya kan udah meraktekin yang untuk mengusir jin itu sampai 3 kali putaran, tapi saya itu nggak merasakan gatal atau Sampai 9 kali putaran. Iya. Oh sampai 9 kali putaran. Oh ya ini baru 3 kali putaran. Kurang 6. Oh,
Itu berlaku untuk semuanya. Semua. Jadi 9 kalau kali udah putaran. Saya udah lepas dari itu, anak cucu saya juga lepas semua ya. Pasti kaya raya. Amin. Duitnya banyak. Mobilnya minimal Rubicon. Amin. Ya, ini pasti aku. Jadi gini Bu, saya mau usia kita udah 50 tahun. Ibu udah nggak usah kerja lagi, cuman duduk manis aja. Caranya apa? Wajib bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz yang Islam. Yang non Islam, Udah saya lakukan. Meditasi. ya yang non Islam bangun jam 00, senyum, mandi, habis itu yang Kristen Katolik apa? Meditasi. Meditasi sama baca rosario. Ya, meditasi sama baca Saya rosal. bukan Kristen, Pak. Apa? Apa? Buddha. Kuan Im. Hah? Kuan Im. One in. Oh iya, ya udah meditasi. Duduk sila, meditasi, panggil. Tapi sini masuk lagi. Nggak fokus. Oh gampang, ini kasih seblak, nih sini kasih itu martabak. Jadi meditasi, lakukan. Sampai matahari terbit. Ya, sampai matahari terbit. Tidak pernah ada tamu RDAY yang tidak terkabul, tidak pernah. Praktekin. Caranya cuma itu doang. Sampai bila tuh Pak? Sampai Apa? Sampai berhasil lah. Sampai kapan? Jawab, pakai mic. Sampai kapan? Sampai Kapan-kapan hajat akan terkabul. Kapan-kapan bisa kebayar utang. Mungkin lusa atau di lain waktu. kalau minta Pasti hajat terkabul. Yakin hutang akan terbayar. Mungkin lusa atau di minggu ini. Pak, kalau minta uang bimbing boleh tak Pak? Nggak ada uang bibit. Ayo. Uang bibit khusus yang sedekah 10 juta. Kalau gitu terbatas. Nanti saya transfer buat Bapak. Saya Uang mau ini privat yang terbatas. ekstrim juga. Nah, tapi belum lagi sekarang. Tanggal 25 ini saya pulang. Ya, Nanti mungkin tak datang cuma transfer saja Boleh. lah. Ada saya video call sama Bapak. boleh. Ntar kita kirim. Jadi nomor 1 gini Bu, Pak, Bu, Mbak, paksain bikin takjub Tuhan. Caranya dengan agamanya kita masing-masing. Kita bisa nyapa. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Lawan. Kenapa mesti baca Quran 12 juz? Kenapa mesti bangun jam 00? Jangan kalah sama tuyul, jangan kalah sama babi ngepet. Karena ini juga nyari pesugihannya malam. Terangin. Jangan kalah sama setan. Ilmu setan. Iya. Pakar setan. Ilmu setan. Iya ibu-ibu, hajat terkabul dengan sampaikan baji dengan ekstrim. Apa ekstrimnya? Tadi udah sampaikan. Keyakinannya harus bulat, harus keras. Kalau nggak bulat, nggak keras, nggak bisa masuk. Nggak bisa terkabul maksudnya. Ya. Jadi niatan kita, keyakinan kita, hajat kita diawali dengan harus legowo. Terima kondisi yang sekarang ini. Suami seperti itu, anak seperti itu, usahanya seperti ini dan tidak boleh. Kapan sudah 3 kali belum terasa gatal, mungkin salah caranya atau apa, karena kan baru lihat dia salah caranya. Dengerin soang mungkin salah begitu kan ya. Nah, dengan legowo yang ada, jaminannya Allah pasti takjub. Itu salah satu bentuk Pak Haji ajarkan tadi, harus bikin takjub Allah. Salah satu saja yang kita bikin takjub Allah adalah menerima ketetapan dan takdir Allah. Contoh, ibu dengan memberikan arahan kepada anak, nyuruh anaknya nggak mau, pasti marah. Nah,
dengan anaknya menerima arahan, bimbingan yang ibu suruh, ibu pasti bangga, pasti senang, disuruh nurut. Bahkan sudah tidak nyuruh setiap hari, dengan senang hati dia melakukan. Maka apapun yang dia minta kepada ibu, walaupun ibu dalam kondisi tidak pegang uang, pasti mengusahakan. Karena anak bikin kita senang, bikin kita bangga, karena dia nurut. Begitu juga Allah. Kalau kita bikin Allah takjub dengan kita menerima ketetapan Allah. Jangan kalah kita sama iblis, sama setan. Kenapa? Karena setan ini hajatnya ekstrim. Setan sudah dilaknat oleh Allah, jadi makhluk yang terkutuk, makhluk yang hina. Bener kan? Tapi manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, yang mulia. Nah, itu saja Allah kabulkan hajatnya. Luar biasa hajatnya. Yang pertama, hajatnya minta umur panjang. Ibu sama, Allah beri saya umur yang panjang, sehat panjang. Paling-paling berapa? 100 tahun? Enggak nyampe, enggak mau 100 tahun Ibu. Oh kalau nyampe, iya. Setan hajatnya berapa tahun? 1000. Hah? Sampai akhir zaman. Sampai kiamat. Aku terima ketetapanmu. Engkau jadikan aku makhluk yang hina. Tapi aku minta diberi hidup sampai hari kiamat. Dikabulkan? Dikabulkan. Padahal satu, dia menentang Allah, menentang Tuhan, menentang perintahnya. Tetapi karena dia legowo, lapang dada, maka tidak hanya satu hajatnya yang dikabulkan. Umur panjang, oke. Tak kasih umur panjang dan sehat selalu, karena ada rumah sakitnya. Nenen panjang. Yang kedua apa? Panjang saja lah Pak. Mana? Rezeki panjang. Rezeki panjang. Nenen panjang enggak? Enggak. Nah, yang kedua maunya setan, dia punya klien banyak, punya downline yang banyak, punya anggota yang banyak, punya jamaah yang banyak. Jamaahmu dari mana? Dari anak cucu Adam akan aku ajak untuk jadi anggota saya. Ada nggak di ruangan ini yang wanita semua? Anggota sudah daftar. Jadi anggota diizinkan nggak oleh Allah? Kabulkan. Kabulkan dan banyak. Nah, sudah pada daftar. Sudah terdaftar 4. Buktinya apa? Buktinya Pak Haji punya bukti. Buktinya sifat 18 itu tidak ada yang sanggup untuk menghilangkan sampai saat sekarang. Padahal itu adalah formulir pendaftaran yang menjadi anggotanya, menjadi downline-nya setan. Mendaftar di mana? Di hati kita. Kalau itu kita daftar di hati kita, berarti kita sudah mendaftarkan diri menjadi downline-nya setan. Ibu akan jadi upline lagi, cari downline. Downline-nya siapa? Orang yang ibu marahi juga akan menanam itu. Anak dimarahin, dia ikut marah. Ikut. Jengkel sama anak, anak ikut jengkel. Jadilah dia downline-nya ibu lagi. Tetangga jadi downline-nya, bermusuhan. Berarti sukses setan. Cari anggota. Formulirnya mana? Itu formulirnya. Ya. Nah, apa yang ditegaskan Pak Haji dengan ilmu setan ini? Kita harus tidak boleh kalah dengan setan. Keyakinannya
setan saja dikabulkan oleh Allah hajatnya, masa ibu-ibu tidak dikabulkan? Itu keyakinannya. Maka kita sepakat, kita harus nyontoh setan. Apanya yang dicontoh? Legowonya, lapang dadanya, dan semangat dan keyakinannya. Coba sudah dihinakan oleh Allah, harusnya dia ngapa? Protes dong. Ngeluh dong. Enggak. Marah. Enggak. Itu yang dikabulkan Allah. Maka kalau kita nggak mau ikut jadi jamaahnya, jadi downline-nya, jadi anggotanya setan, maka formulir pendaftaran tidak boleh diisi ke dalam hati kita. Itu kan centang itu, dicentang-centang. Gundah, oke, masuk, gitu kan? Gelisah, masuk. Jadi formulir itu, apa namanya? Formulir pendaftarannya yang harus dicewang. Syarat, oh iya. Contreng, persetujuan. Gundah, oke, contreng masuk. Gelisah, contreng masuk. Sampai ke muka suntuk, oke, masuk semua di hati. Persyaratan menjadi downline, menjadi anggota, menjadi member. Dimasukkan nggak formulirnya? Enaknya? Enggak dong, harus dihilangkan, dibuang jauh-jauh. Tetapi semangat, motivasi, keyakinan, dan lapang dadanya kita perlu mencontoh setan. Cuman kita tidak boleh kalah sama setan. Ya, lah caranya gimana akhirnya kan? Caranya sifat 18 itu supaya hilang dari dalam diri kita, maka yang pertama Pak Haji selalu menyampaikan, bandingkan dengan tadi sudah ditanya, hajatnya besar. Kalau sedang sedih, besar sedih apa besar hajat? Oh, saya punya hajat, nggak boleh sedih. Saya punya hajat, nggak boleh jengkel. Saya punya hajat, nggak boleh ngeluh. Saya punya hajat, nggak boleh mikir. Hajat saya gede, nah itu yang harus kita bandingkan dan selalu bersyukur. Ucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Syukur, 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 syukur. Ucap terus syukur. Nanti kalau punya cucu dinamain syukur. Syukur alhamdulillah. Jangan syaiton. Syukur. Kalau di rumah saya kan di tepi jalan tuh. Kalau misalkan saya tak ada kegiatan tuh, bagusnya saya buka usaha apa tuh Pak? nggak usah usaha, meditasi aja tiap hari. Nanti duit datang sendiri. Saya sekarang tinggal sama suami saya dengan adik suami yang kaki sudah potong, sudah uku lah gitu. Jadi kita cuman jaga dia, anak-anak udah keluar sekolah universitas semua gitu. Ibu meditasi nanti duit datang sendiri, kan usaha kita ada 50. Kalau usaha butuh modal, capek, ngawasin belanja, udah meditasi. Terus kalau yang suami itu dia kan kadang ada kalau hujan macam mau potong getah atau potong sawit. Apa? Pakai mic. Suami itu kan kerja potong sawit atau potong getah. Kalau musim hujan tuh kadang licin, dia kadang jatuh, kena pinggang sakit, kena kaki sakit. Terus kalau potong Kan sawit, nanti kalau ibu meditasi kan punya duit 3 juta ringgit Malaysia, langsung pensiunin suami. dia nggak mau tuh Pak. Saya suruh dia jual aja, dia nggak mau. Udah jual murah lah. Dia cakap nanti jual makan apa, katanya gitu. Nggak usah jual, nanti ibu kasih duit suami aja tiap bulan. Ibu Oh, mau kasih berapa? alhamdulillah gitu. Oh ya, kasih Pak. Jangan kerja, saya nggak setuju. Wanita kerja, wanita tidak boleh kerja. Di rumah aja, ngurusin suami sama anak biar awet muda. Karena kalau ibu-ibu kerja bukan awet muda, tapi awet Tua. tua. Cap. Biar bersih. Yang jelek-jelek Itu ada.
Kalau nggak ada binnya kan nggak pakai bin Pak. Ya. Nama orang tua laki. Nama orang Cina mana ada binnya? Nama orang tua laki. Nama orang tua. Ini nama orang tua lakinya. Oh, nama Cina juga disebut gitu. Ya. Saya Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Sepertinya ibu-ibu ini harus dilaporin nih. Pak Dedi, ibu-ibunya nih nggak nyambung nih, masukin ke barak nih Pak Dedi. Mau testimoni Pak Haji. Ini ya, saya praktekin yang digosok-gosok, kemudian yang diusapkan ke wajah suami. Kan suami saya kan tadinya males sholat Pak Haji. Pokoknya kalau disuruh sholat itu bilangnya besok gitu ya. Ya saya kan gimana ya rasanya ya, nggak ada yang mau sholat. Kemudian saya praktekin ilmunya Pak Haji yang digosok-gosok kemudian diusapin ke wajah suami saya. Nah itu manjur banget Pak Haji. Kemudian dia bangun tidur langsung aku mau sholat. Ya sholat aja, tapi besok malam Jumat gitu Pak Haji. Jadi semenjak malam Jumat itu sholat sampai sekarang alhamdulillah full sholatnya. Kemudian tapi tidak manjur untuk anak cucu saya itu gimana Pak Haji? Manjur. Belum itu Ya kemarin. terus diulangi lagi. Gitu ya. Manjur. Ya udah, terima kasih. Oke. Yuk. Paksa ya. Saya 10 M ya. Sip, saya 10 M. Saya 10 M. Amin. Saya 10 M. Sekejap. Saya 10 M. Saya 10 M.